Akhirnya ya, Cah. 6 tahun aku nunggu momen ini. Akhirnya kutukan semester 12 selesai juga. Sah ya, Iwang Eskom. Selamat ya Mas, perjuangannya panjang banget, sampai hampir kena DO. Tapi Mas, kita beneran mau langsung nikah bulan depan. Mas gak mau cari kerja atau sebar CV dulu gitu? Aduh, kamu tuh terlalu banyak khawatir. Kita tuh udah lulus, Cah. Gelar udah ada. Masalah nikah, tenang aja. Biasanya kalau udah bareng-bareng gitu, rezeki mah ada aja jalannya. Gak bakal kelaparan lah. Iya, tapi kan Mas tahu sendiri, cari kerja sekarang susah. Aku takutnya nanti kita malah bingung bayar ini itu. Cah, dengerin aku. Aku ini udah lama di kampus. Udah banyak makan asam garam. Gelar multimedia ini lagi laku banget. Perusahaan yang bakal nyari Mas, bukan Mas yang ngemis ke mereka. Nanti kalau kita udah nikah, aura kita beda. Rezeki juga lebih gampang masuk. Percaya deh, jangan dibikin pusing. Ya udah, kalau Mas Iwan yakin gitu. Masalahnya aku gak enak aja sama orang tuaku nanti kalau ditanya kerjaan. Urusan orang tua kamu nanti serahin ke aku. Aku punya cara buat ngiyakininnya. Pokoknya sekarang kita seneng-seneng dulu. Status kita udah S1. Masa depan mah udah di tangan. Bukannya ibu nggak setuju kalian nikah cepat, Wan. Tapi apa nggak sebaiknya tunggu kamu dapat panggilan kerja dulu? Caca juga kan baru banget lulus. Bu, Iwan sengaja mau kita sah dulu supaya Iwan lebih fokus. Gelar Iwan ini sarjana, Bu. Perusahaan zaman sekarang itu lagi rebutan nyari orang kayak Iwan. Iwan udah ada beberapa incaran perusahaan besar. Tinggal tunggu momen yang pas aja buat masuk. Tapi zaman sekarang biaya hidup itu mahal, Wan. Makan, listrik, ngontrak, belum kalau nanti punya anak. Nah, itu dia, Bu. Iwan sama Caca udah sepakat. Kita mau nikahnya sederhana aja. Gak perlu pesta mewah yang buang-buang duit. Zaman sekarang trennya begitu, Bu. Biar uangnya bisa kita alokasikan langsung buat DP rumah atau modal usaha. Iya Bu, Mas Iwan bilang daripada uangnya habis buat makan-makan sehari, mending buat masa depan kita. Ibu tenang aja. Iwan ini laki-laki. Iwan tahu tanggung jawab. Begitu sah, Iwan bakal langsung gaspol. Iwan udah punya bisnis plan juga di kepala. Ibu tinggal duduk manis, doain kami. Iwan jamin, Caca nggak akan kekurangan. Ibu cuma mau kalian susah nantinya. Susah itu kalau kita nggak punya gelar dan nggak punya rencana, Bu. Iwan punya keduanya. Percaya sama Iwan, Bu. Masa depan Caca aman di tangan Iwan. Ya sudah, kalau kalian memang sudah bulat tekadnya dan punya perhitungan begitu, ibu cuma bisa merestui. Yang penting kamu ingat janji kamu ya, Wan. Jaga Caca baik-baik. Pasti, Bu. Iwan janji nggak akan ngecewain Ibu. Ibu lihat saja nanti. Kita bakal jadi pasangan paling sukses di angkatan kita. Makasih ya Bu. Mas Iwan, aku barusan dapat SMS. Aku keterima kerja di dealer motor yang dekat pasar itu. Nah, tuh kan, apa Mas bilang? Baru seminggu kita sah, pintu rezeki udah kebuka. Bener kan kata Mas? Iya sih Mas, Mas Iwan bener soal itu. Tapi Mas, posisi yang ditawarin itu sales lapangan. Aku harus keliling, bagi brosur, kejar target tiap bulan. Jujur Mas, aku agak gimana gitu. Kita kan sama-sama lulusan S1. Masa aku kerjanya jadi sales motor di jalanan? Caca sayang, jangan sempit gitu cara mikirnya. Ini namanya strategi. Kamu ambil dulu kerjaan itu buat pancingan. Seenggaknya buat bayar kontrakan sama makan harian kita aman dulu. Lagian kamu kan perempuan. Kalau kerjanya agak kasar di lapangan, orang masih maklum. Tapi Mas Iwan sendiri gimana? Mas udah 6 tahun kuliah multimedia.
Apa nggak sayang kalau Mas juga belum mulai cari? Loh, kalau Mas kan beda. Mas ini laki-laki, kepala keluarga. Gengsi dong kalau Mas cuma ambil kerjaan seadanya. Mas harus dapat kerjaan yang wah sekalian, yang sesuai sama gelar Eskom Multimedia Mas. Biar nanti kalau kita kumpul keluarga atau reuni, Mas nggak malu-maluin kamu. Iya Mas, tapi kalau kelamaan nunggu yang bagus itu, nanti kita makan pakai apa? Kalau cuma ngandelin gaji sales aku. Ya itu fungsinya kamu kerja duluan sekarang, buat backup aku sementara. Tenang aja, Mas nggak diem kok. Ini Mas lagi mantau peluang-peluang besar lewat HP. Sambil nunggu momen itu datang, udah, kamu syukuri aja. Yang penting udah ada pemasukan. Besok kamu langsung masuk kan? Iya Mas, besok mulai training. Bagus, semangat ya istriku. Ingat, rezeki mah ada aja jalannya kalau kita yakin. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Saya cuma mau mengingatkan, grafik penjualan kita minggu ini agak menurun. Jadi, hari ini saya minta semuanya lebih aktif lagi di lapangan. Tolong brosur-brosur ini dibagikan ke titik-titik ramai, lampu merah, pasar, atau pusat keramaian. Kita perlu lebih banyak data konsumen yang masuk hari ini. Saya yakin kalian semua, apalagi yang lulusan baru, punya semangat dan cara komunikasi yang bagus untuk narik minat pembeli. Tetap semangat, jaga kesehatan karena cuaca lagi panas-panasnya. Ayo, kita mulai kerja. Mari Bapak Ibu, motor barunya, DP murah, angsuran ringan, proses cepat. Cek promo motornya Pak, bisa tukar tambah juga. Mari silahkan brosurnya dilihat dulu. Ya Allah, panas banget hari ini. Di jalanan jam 1 siang rasanya kayak dipanggang. Mana dari tadi belum ada satupun yang mau ambil brosurnya. Dulu pas wisuda, bayangannya kerja di kantor yang adem, pakai baju rapi, duduk depan komputer. Gak pernah terpikir bakal berakhir di pinggir jalan begini. Kaki rasanya mau copot, tenggorokan kering banget. Nah, ayo bunyi yang cakep. Kamu itu aset. Kalau kamu udah gacor, harganya bisa buat bayar kontrakan kita setahun. Mas Iwan, siang-siang begini kok santai banget di rumah? Tadi saya lihat Mbak Caca di jalan lagi bagi-bagi brosur, mukanya sampai merah banget kepanasan. Oh itu Pak RT. Iya biarin. Caca cari pengalaman dulu di jalan. Kalau saya kan biasa pakai laptop Pak. Kerjanya beda. Lebih banyak mikir di rumah. Ini juga lagi nunggu tawaran yang pas aja. Oh alah, ya sudah, saya duluan ya. Orang tua mah nggak paham. Maunya lihat orang pakai kemeja, baru dibilang kerja. Padahal tenaga kayak aku gini mainnya otak, bukan otot. Mas, rumah berantakan banget. Kamu seharian gak ada beresin sedikit pun. Aduh sayang, jangan nyerocos dulu. Sini deh, duduk bentar. Aku baru aja nemu sesuatu yang bakal ngerubah nasib kita dari nol. Berubah nasib gimana? Rumah aja gak diberesin. Aku udah capek mas, seharian di jalan teriak-teriak nawarin motor, kena debu, kena panas. Makanya, dengerin dulu. Kamu tahu nggak si Jazz No Limited? Cuma main game begini aja penghasilannya miliaran sayang. Nah, aku ini punya skillnya. Aku paham semua triknya. Aku jauh lebih jago dari dia kalau alatnya mendukung. Masa sih? Tapi itu kan mereka mas, belum tentu kita bisa. Bisa banget, tapi HP ku kentang sayang. Cicilin aku HP gaming yang spek dewa ya. Anggap aja ini modal kita. Begitu aku sukses, kamu langsung berhenti jadi sales. Kamu gak perlu lagi panas-panasan. Kamu tinggal duduk manis jadi istri orang kaya. Tapi mas, cicilan kartu kreditku belum lunas. Kita juga butuh buat makan. Cah, kamu gak percaya sama suamimu sendiri? Kamu mau selamanya kerja kasar di jalanan?
Bantu aku sekali ini aja, demi masa depan kita. Ya udah, besok kita coba lihat ke toko. Nah, gitu dong. Kan Mas bilang kita itu harus saling dukung. Oh ya sayang, mumpung kamu udah nyampe, itu cucian di belakang tolong ya dicuci. Sama piring-piring. Tanggung nih, aku mau lanjut riset lagi. Biar besok di toko kita nggak salah pilih HP. Aduh, ya udah ya. Caca, ini sudah tanggal 30. Dari target 10 unit, satu pun belum ada yang closing. Kamu niat kerja atau cuma mau numpang duduk di sini? Maaf Pak, saya sudah usahakan bagi brosur tiap hari, tapi memang belum ada yang nyangkut. Saya nggak mau dengar alasan. Kalau bulan depan masih begini, saya terpaksa evaluasi posisi kamu. Perusahaan nggak bisa gaji orang yang... Angkat saja dulu, siapa tahu penting. Selesaikan urusan kamu, setelah itu balik fokus ke target. Maaf ya Pak, sebentar. Mas, aku lagi diomeli bos. Aku hampir dipecat gara-gara belum jualan. Kenapa telepon terus sih? Aduh sayang, sabar. Ini lebih penting. Paket data aku habis pas lagi ngegame. Buruan isiin ya, yang 100 giga sekalian, biar nge-live-nya lancar. Mas, aku lagi susah di sini. Kamu malah mikirin paket data. Mas punya hati nggak sih? Loh, kok malah marah? Kan ini demi konten kita juga. Ya udah, cepetan ya, ditunggu. Bu, air mineral dingin 1 ya. Beli minum terus, Mbak. Utang suaminya tuh kapan dibayar? Udah numpuk kayak gunung. Hutang apa ya, Bu? Nih, lihat sendiri. Suami situ tiap hari kesini, ambil rokok paling mahal, kopi, sama camilan. Katanya istrinya yang bayar kalau gajian. Totalnya 500.000. Belum lagi pulsa sama paket data, 300.000. 800.000, Bu? Banyak banget. Ya iyalah, katanya suaminya mau jadi orang kaya baru, makanya saya kasih utang. Tapi mana? Tiap hari cuma lihat dia sarungan di teras sambil siul-siul. Mbak Caca jangan mau dong dimanfaatin laki nggak tahu diri begitu. Saya yang pedagang kecil begini jadi rugi kalau ngebon begini. Maaf Bu, ini saya cicil 100.000 dulu ya, sisanya nanti. 100? Buat bayar pulsanya aja nggak cukup. Bilangin ya sama suaminya, kalau belum lunas, jangan berani-berani nongol di depan warung saya lagi. Mas, maksud kamu apa sih ngutang di warung sampai 800.000? Ya habis gimana? Kamu nggak kasih aku pegangan uang sama sekali, nggak ngasih jatah uang bulanan. Ya aku ngutang lah. Emang kamu mau lihat aku bengong doang di rumah? Mas, buat bayar cicilan HP kamu sama kontrakan aja aku udah kembang kempis. Tadi aku dibikin malu di depan warung. Ditagih-tagih, mana ngomongnya kenceng banget lagi. Kamu punya perasaan gak sih? Alah, cuma 800.000 aja diributin sampai segitunya. Nanti kalau aku udah sukses, itu warung aku beli sekalian, biar dia diem. Sabar dikit kenapa sih? Jangan norak. Sabar sampai kapan, Mas? Udah berbulan-bulan kamu begini. Tapi mana hasilnya? 1 rupiah pun gak ada. Mending kamu cari kerja sekarang. Apa aja, jadi kurir kek, ngojek kek. Yang penting ada pemasukan. Apa? Ngojek? Ogah, aku ini punya keahlian, Ca. Live aku pasti meledak suatu saat nanti. Tinggal nunggu waktu aja. Kamu tuh gak ngerti proses. Proses apa yang kerjanya cuma rebahan sama main game? Kita butuh makan besok, Mas. Bukan suatu saat nanti. Udah, cari kerja beneran besok. Udah deh, gak usah ngatur-ngatur aku. Jadi istri itu tugasnya dukung suami, bukan malah bawel kayak gini. Kamu tahu apa sih? Udah sana ke dapur, masak. Pusing aku denger ocehan kamu. Janji sukses hanya menjadi umpan agar keinginannya dituruti. Caca diperas tenaganya untuk modal yang sia-sia, karena nyatanya
Iwan tidak pernah bekerja. Ia hanya menikmati setiap detik permainan di atas keringat istri yang tertipu janji manisnya. Woi, maju woi. Aduh, mati kan? Kocak banget sih tim gue. Udah jam 2 pagi. Jangan berisik, Mas. Aku besok harus berangkat pagi-pagi banget. Aku butuh tidur. Duh, kamu ini berisik banget sih. Ini aku lagi push rank supaya rankku tinggi. Kalau rankku tinggi, nanti penonton banyak yang mau nonton. Tapi kan bisa besok, Mas. Suara kamu itu kedengeran sampai tetangga. Aku beneran capek. Besok siang itu musuhnya beda lagi. Lebih gampang kalau malam-malam gini. Kamu itu emang gak mau ngertiin perjuangan suami ya? Kamu tuh gak mau tahu gimana susahnya aku bangun channel YouTube ini. Udah deh, kalau mau tidur ya tidur aja, gak usah bawel. Mas Iwan, di showroomku lagi butuh helper gudang. Aku udah bilang ke bos, katanya kamu bisa langsung masuk besok tanpa ribet. Tugasnya cuma bantu bongkar muat sama pindahin motor, Mas. Lumayan banget buat nambah-nambah. Apa? Helper gudang? Kamu sadar gak sih, aku ini sarjana? Masa kamu suruh aku kerja kasar, angkat-angkat motor? Kamu mau bikin aku jadi babu di kantor kamu? Mas, maksud aku bukan gitu. Sekarang cari kerja susah. Daripada kamu di rumah terus gak ada penghasilan. Mending aku diem di rumah gak ngapa-ngapain daripada harus jadi kuli gudang. Aku punya harga diri, Cah. Lagian aku lagi push rank. Sebentar lagi channelku meledak. Kamu malah mau hancurin fokus aku. Diem di rumah gak ngapa-ngapain. Terus yang bayar makan kamu siapa, Mas? Yang bayar cicilan HP kamu siapa? Kamu bilang itu kerja babu. Aku tiap hari panas-panasan jadi sales juga kamu anggap babu. Halah, kamu tuh sekarang mulai berubah ya. Mentang-mentang udah punya gaji sendiri, udah bisa kerja, sekarang jadi sok-sokan ngatur suami. Hormat sedikit sama aku. Aku ini kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga macam apa yang biarin istrinya kerja sendirian? Udah, cukup, Mas. Mana HP itu? Sini. Mending HP ini dijual. Hasilnya buat bayar kontrakan yang udah nunggak. Daripada cuma dipakai mabar nggak guna. Jangan macem-macem, Cah. Ini alat ngonten aku. Lepasin gak? Lepasin, Cah. Kamu jangan gila ya. Ini modal aku buat sukses. Sukses apa, Mas? Kamu itu pembohong. Aku tahu, kamu cuma mabar doang. Kamu bohongin aku. Sini, biar aku jual buat kita makan. Benturan hebat pada tulang punggungnya ternyata berakibat fatal. Cedera saraf di area pinggang membuat Iwan kehilangan kemampuan untuk berjalan. Kini, ia benar-benar terjebak dalam kondisi lumpuh, terjaring oleh ucapannya sendiri yang lebih memilih diam di rumah tanpa melakukan apa-apa. Udah kan? Aku mau berangkat. Uang komisi bulan ini habis buat bayar hutang rokok kamu yang kemarin di warung. Maafin Mas ya. Mas benar-benar nyesel. Mas janji kalau... Nggak usah janji apa-apa lagi, Mas. Mas nikmati aja istirahatnya. Bukannya dulu Mas paling males kalau aku suruh kerja. Sekarang Mas udah nggak perlu kerja kasar lagi. Mas bisa diam di rumah terus. Persis seperti mau kamu dulu. Maafin aku, Cah. Maafin aku. Kenapa harus nyesel, Mas? Bukannya ini yang Mas mau. Waktu itu Mas sendiri yang bilang ke aku, mending Mas diam di rumah nggak ngapa-ngapain daripada harus kerja kasar jadi babu, iya kan? Sekarang doa Mas sudah dikabulin, Mas sudah tenang di rumah, nggak perlu kerja panas-panasan kayak babu. Nikmati aja istirahatnya ya, Mas. Aku pergi dulu. Udah semua ya Mbak barangnya? Nggak ada yang ketinggalan? Udah Pak, semuanya udah masuk. Silakan jalan duluan, nanti saya menyusul pakai motor.